Setelah sekian lama, kasus huru hara skincare ini menjadi tontonan dan perdebatan oleh masyarakat dan netizen Indonesia. Akhirnya, IDI pun memanggil kedua belah pihak sejawat yang sedang bertikai di sosial media. Ya walaupun kalau saya bilang ini sangat terlambat. Kemana aja IDI dan Kemenkes selama ini? Saya kan sudah pernah menghadap ke DPR RI. Saya juga sudah pernah bersurat. Tapi kenapa baru sekarang? Sekian lama kasus huru hara skincare ini tak lepas dari kelalaian IDI dan Kemenkes. Oke. Mendisiplinkan dan melakukan pembinaan para dokter ini kan menjadi tugas baik IDI maupun Kemenkes. Kenapa keduanya pada diam saja selama ini? Tapi tidak ada kata terlambat. Saya harapkan IDI dapat membantu kepolisian. Saya yakin IDI baru bergerak setelah ada surat dari kepolisian. Setelah sekian lama dan begitu banyaknya aduan masyarakat, baru kali ini IDI bergeming. Saya yakin ini tak lepas dari campur tangan kepolisian untuk meminta agar IDI turun tangan. Kenapa hal ini dilakukan? Karena polisi sendiri tidak yakin akan laporan dari oknum bertopeng. Karena itu pihak kepolisian meminta agar IDI turut campur dalam memediasi masalah pertikaian ini. Sementara oknum bertopeng dengar-dengarnya mau mensomasi gitu ya, mensomasi IDI gitu, karena keterlambatan IDI dalam menanggapi laporan-laporan masyarakat. Ya kita lihat aja kan gimana perilaku dari oknum ini. Apakah di depan para pejabat IDI, oknum bertopeng ini masih menunjukkan sikap-sikap yang arogan dan juga penuh kenyinyiran? Sebagai sejawat, saya ingin menghimbau khususnya pada Dr. Richard Lee, kalau kamu memang seorang warga negara yang baik dan juga seorang dokter yang baik, datang dan hadiri niat baik IDI dalam melakukan mediasi. Dokter mendapatkan kabar dari IDI, ya, IDI Ikatan Dokter Indonesia, ya. Dan kemarin kalian tahu dokter sempat komplain setahun lebih. Dokter ingat di Januari 2025, dokter mengirimkan surat ke IDI, melaporkan tentang kelakuan oknum dokter, ya, yang saat ini sudah menjadi tersangka DRL. Tidak ada jawaban sama sekali dari IDI.